Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqil mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wahidukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan di sore hari ini dan senang sekali bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Wajah-wajah yang insya Allah diberkahi Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan dalam melaksanakan aktivitas ibadah kita maupun keseharian kita dalam ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Al-Muhajirin beserta jajaran dan tokoh masyarakat, tokoh agama, para asatiz ustazah dan tim hadrah yang luar biasa dan seluruh hadirin hadirat yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Semoga kita yang hadir di sore hari ini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas keterlambatan ini. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat kita kepada semua jemaah. Dan alhamdulillah itu menjadi salah satu ujian bahwa ia akan menetap di masjid menunggu kajian, berarti orang pilihan. Kalau guru yang ngajar itu telat sebentar, orang itu langsung marah pergi, bisa jadi belum ikhlas. Jadi Allah menguji yang menetap di sini adalah orang-orang pilihan. Sebagaimana dulu para sahabat dan sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah sebentar lagi kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan saya yakin kita semua menunggu bulan Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua orang-orang yang beriman. Setiap hamba yang mencintai Allah dan Rasulnya dan senang dengan berbagai musim ketaatan, pasti hamba tersebut senang dengan datangnya Ramadan. Kenapa? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Orang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni dosanya. Bayangkan begitu besar pahala dan ganjaran yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, membuat kita semangat menyambut kedatangan bulan mulia ini. Banyak acara di mana-mana tarhib Ramadan, menyambut kedatangan Ramadan. Itu tidak lain hanya mereka ingin bagaimana cara mereka menyambut kedatangan Ramadan dengan baik. Tips dan cara untuk kita menyambut kedatangan bulan mulia ini dengan cara yang tepat. Halo? 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 Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi bagaimana caranya atau tips agar kita menyambut Ramadan dengan yang baik? Cara yang paling tepat apa? Yang pertama, kita berdoa agar Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan apa? Bukan hanya sehat, tapi juga semangat. Antum sampai pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat, tapi tidak semangat, percuma, gak bakalan antum ke masjid. Betul? Ya? Jelas? Jadi ada orang sehat, rumahnya di depan masjid, pengajian di depan rumah, tapi dia gak semangat, maka dia gak bakalan datang. Tapi ada orang yang semangat, tapi sama sekali gak sehat.
dengar suara azan, suara pengajian, suara bacaan Quran, tapi dia sayang sekali sakit, dia tidak bisa melangkahkan kaki ke masjid. Orang tua kita yang sedang sakit merasakan hal demikian. Tidak ada yang bisa menghargai nikmat kecuali orang yang kehilangan nikmat, betul? Tidak ada yang bisa menghargai nikmat kecuali mereka yang kehilangan nikmat. Antum tidak bisa menghargai nikmat penglihatan. Halo? Antum tidak bisa menghargai nikmat penglihatan, pendengaran, berbicara, merasakan makanan. Subhanallah. Kecuali kalau hilang nikmat itu. Ada orang itu nikmat penciuman, dia nggak bisa nyium. Yang harum maupun yang jelek, yang kotor, maaf, orang kentut di sebelah dia aja nggak bisa cium. Dia lewat tempat sampah, dia nggak bisa cium bahwa itu kotor. Maka sampai berobat kemana-mana, tapi tidak diberikan kesembuhan. Dulu dia punya nikmat itu, tapi dia sia-siakan. Lalu, jadi yang pertama kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan apa? Berdoa, ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan semangat. Dan apa? Semangat. Jadi antum semangat, hadir pengajian, nunggu dari jam sekian, itu berarti orang hebat. Kenapa? Karena orang semangat itu, tantangan itu bagi dia tidak ada. Tantangan tidak menjadi hambatan, tidak menjadi halangan. Mau hujan deras, tetap dia ke masjid. Mau petir, mau suara apa, mau diganggu di perjalanan, tapi dia tetap hadir pengajian, datang ke masjid. Saya pas masuk dari depan itu, wah, kalau ada orang nggak tinggal di sini ya. Apa kita diculik sama Ustaz ini? Mobilnya lagi sekarat, pas kita turun jurang, kata dia. Astagfirullah, orangnya baru bisa bawa mobil lagi. Wah, bagi syahid di sini di jalan ini. Tiba-tiba jurang, ayam orang mau ditabrak. Astagfirullah. Ya, kalau ayam orang ditabrak boleh, jangan pilih orang ditabrak. As kita belok masuk di sini, itu yang hati saya deg-degan. Bukan saya takut mati, jangan mati sama beliau. Dan itu subhanallah, pas saya masuk di sini, masih ada nggak orang tinggal di sini ya? Masya Allah, ini hutan ini kita. Tiba-tiba masuk di sini ada penghuni surga Allah. Ternyata mereka tinggal di istana surga ini, masya Allah. Pohon-pohonan ada di mana, air mengalir juga ada, udah lengkap. Bidadari juga ada, masya Allah. Bidadari juga ada tuh ya, masya Allah. Jadi pas masuk ke sini, ini bingung ini ya, apa ini salah jalan? Yang pemandu kita pakai motor tadi ngebut duluan jauh, sampai kita bingung kanan apa lurus. Pas ada pemandu kita tidak tahu ini orang supir baru ini ya, main ngebut aja ini, supir saya lebih dekat. Saya kepikiran kalau becek, ada nggak bakalan naik sama beliau mobil, bahaya itu pasti itu 14 di jalan. Maka subhanallah, kalian ini semangat, sehat dan semangat, jadi bisa hadir di masjid. Nanti kalau kita Ramadan sehat, semangat, puasa ikut lancar. Ya, kalau ditanya gimana Pak puasanya, alhamdulillah lancar. Berapa hari puasa? 30 kurang 29 hari aja. Nah, sama aja. Jadi karena apa? Karena tidak semangat. Maka orang yang berkat sehat dan semangat di bulan Ramadan itu yang kita harapkan. Jadi orang tersebut masuk di bulan mulia ini luar biasa, masya Allah. Masuk di apa? Semangat, sehat, hadir pengajian, baca Quran, salat taraweh. Bukan salat taraweh 10 hari pertama, 10 hari kedua udah menghilang jamaah. Ya, 10 hari pertama biasa sandal kita yang hilang. 10 hari kedua jamaah menghilang. 10 hari ketiga mak hilang. Ada kemana? Main di dapur. Wah, hari kelamaan di dapur kumisan, masya Allah. Jadi 10 hari pertama saking padatnya musola masjid-masjid di seluruh dunia, masya Allah, sampai kita pas pulang bawa sandal yang bagus, tinggalkan sandal yang jelek. Katanya tinggalkan yang buruk-buruk, bawa yang bagus-bagus.
Maka kalau saya jadi imam salat tarawih, sandal saya taruh di depan. Kenapa? Kalau keluar hilang. Walaupun saya yakin sepatu saya nggak bakalan hilang. Kenapa? Karena ukurannya paling besar. Pas maling mau ngambil, wah itu amat, ini percuma, nggak laku, nggak bisa jual lagi ya. Maka kadang-kadang nih sepatu saya mahal taruh di luar. Kenapa? Ya nggak ada yang nyolong. Si bapak pakai 46, wah katanya ini sepatu atau kapal Nabi Muhammad. Belum? Jadi pada saat Ramadan tiba, kita ini sehat semangat, jadi ibadah puasa lancar, baca Quran lancar, hadir pengajian lancar, sholat tarawih lancar, sholat malam lancar, sholat tahajud lancar. Jadi zikir kita lancar. Kenapa? Karena ada semangatnya itu. Dan ditambahkan lagi adalah sehat. Terus ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Lanjut. Sampai. Masya Allah. Kalian kuat, aku tidak. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyambut Ramadan? Memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Pada saat kita di Ramadan, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, apabila, coba perhatikan, apabila seorang hamba mendapatkan nikmat yang zahir, yang nampak, atau dijauhkan dari mudarat, atau dijauhkan dari musibah, kita dianjurkan untuk kita apa? Antara bersyukur kepada Allah atau sujud syukur. Sujud, pernah nggak pada saat kita dengar Alhamdulillah besok Ramadan kita sujud syukur? Kenapa? Bersyukur kepada Allah, kita diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan memperbaiki diri, kita diberi kesempatan puasa Ramadan bersama kaum muslimin, diberikan kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid, diberikan kesempatan sholat tarawih, baca Al-Quran, bersedekah, berbuka puasa, berbagi berbuka. Subhanallah. Jadi itulah kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, apabila kita dapat nikmat yang zahir, ya, atau jauhkan yang mudarat, yang begitu nampak bagi kita itu mudarat, kemudian Allah jauhkan, maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi menyambut Ramadan? Kata ulama, menyambut Ramadan itu dengan bergembira. Dengan apa? Bergembira. Bergembira gimana caranya? Bergembira itu dengan masuk musim ketaatan, bulan ampunan, bulan keberkahan, bulan Allah lipatkan gandakan amal perbuatan kita. Antum bayangin aja, senyum aja lihat di Ramadan aja dapat pahala tidak? Di luar Ramadan dapat pahala, di Ramadan dapat pahala lebih besar. Senyum gitu, ketemu orang senyum, tapi hati-hati jangan lama-lama dibilang gila. Tapi jangan pas lihat kotak infak senyumin. Kenapa? Katanya senyum itu sedekah. Lah, bukan begitu. Jangan pas ketemu kotak infak sedekah disenyumin. Ya, kotak infak itu masukin uang, bukan kasih senyum. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau memasuki Ramadan dan sudah masuk berada di bulan Ramadan, kita berbahagia. Kenapa? Karena lebih demikian. Kita mengikuti meneladani Rasulullah. Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi bersabda, Ja'akum syahrul Ramadan. Nabi sampaikan berita tersebut kepada para sahabat. Kalau sudah muncul hilal Ramadan, kata Nabi apa? Ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Ya, yang di dalam bulan Ramadan ini Allah bukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu langit, pintu-pintu neraka, maaf. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Dan di dalam bulan Ramadan kata Nabi, ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam apa? Bukan malam pertama. Nah, itu malam Lailatul Subhanallah. Inna anzalnahu fi lailatin wa ma adraka ma lailatul Subhanallah. Kayak ada imam lagi sholat, dia kurang hafal surat Al-Qadar, tapi tetap dibaca. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Imamnya bilang Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kata yang di belakang
lailatil. Nah, terus dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul. Tapi imamnya salah lagi. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Yang di belakang bilang lailatul. Imamnya langsung balik badan. Ente gimana? Tadi saya bilang lailatul, itu bilang lailatul. Saya bilang lailatul, itu bilang lailatul. Bingung jadinya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat tiba Ramadan, kita bergembira. Kenapa? Musim Allah ampuni dosa kita, Allah hapus dosa kita. Musim ketaatan, Masya Allah, kejahatan-kejahatan berkurang, pacaran-pacaran berkurang. Halo, jelas? Memang maling ada, tapi berkurang, beda dengan di luar bulan Ramadan. Masya Allah, anak-anak bocah-bocah ini pada duduk di masjid ngaji baca Quran. Mak-mak yang tadi ngobrol main handphone, pada pegang Quran, pada ngaji, pada baca zikir, baca istighfar. Betul tidak? Jadi apa? Karena suasana Ramadan, jadi berkurang kejahatan. Dulu tak ada kejahatan, ada. Syaitan yang digelung itu syaitan yang gede, yang besar. Tapi syaitan kecil-kecil itu masih berkeliaran. Maka hati-hati ya. Kalau ada syaitan yang berkeliaran itu di bulan Ramadan, bisa jadi hawa nafsu kita, bisa jadi diri kita, betul? Maka harus diperiksa. Hati-hati dengan apa? Dengan urusan syaitan. Nah, hati-hati dengan bisikan syaitan. Jadi di bulan Ramadan ini kejahatan memang ada. Orang membunuh orang ada, maling ada, orang berbuat dosa ada, tapi berkurang dibanding bulan yang lain. Kenapa? Karena di bulan Ramadan, Masya Allah, suasana jadi indah dan enak. Jadi jamaah semua, subhanallah, mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan dengan keberkahan. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi menyambut Ramadan, bertekad, berazam, berniat, berusaha agar Anda mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan. Hati-hati, jangan sampai waktu kita di bulan Ramadan disia-siakan. Jangan sampai kita, udah masuk hari pertama, cepat banget tuh Ramadan hilang, habis. Bukan kita yang meninggalkan dia, tapi dia yang meninggalkan kita. Coba kalau kita anggap ini Ramadan terakhir kita. Ini Ramadan puasa terakhir saya nggak puasa tahun depan lagi. Saya yakin akan menjadi Ramadan terindah kita. Beranggapan itu aja. Ini terakhir kali saya baca Quran. Ini terakhir kali saya puasa Ramadan. Ini terakhir kali saya sholat tahajud. Ini terakhir kali saya ikut sholat tarawih. Ini terakhir kali saya ikut kajian. Saya yakin kita semua akan memperindah puasa kita. Kita akan jaga kualitas ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Maka karena waktu itu berharga, Allah bersumpah wal fajri wal duha wal asri wal laili, demi waktu fajar, demi waktu duha, demi waktu asar, demi waktu malam. Jadi apa? Waktu berharga. Di antara yang akan ditanya oleh Allah dalam sunnah At-Tirmidzi, an umrihi fi ma afna. Umurmu kau habiskan buat apa? Maaf, kita kalau meninggal usia 60 tahun, mulai akhir balik usia 10 tahun, berarti sisa berapa tahun? 50 tahun. Sehari kita sholat 5 waktu berapa lama? Setengah jam? Ada tidak setengah jam? Tidak sampai kan? 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ngebut lagi. Salat subuh dalam hitungan detik, salat zuhur dalam hitungan, betul, coba. Tapi jalan makan, khusyuk makannya, sampai habis. Tapi dalam sholat, Masya Allah, ngebut rakaatnya, sujudnya, bacaannya. Surat Al-Fatihah sampai nafas. Alhamdulillah, amin. Sampai kita lihat rakaat atau sholat tarawih tercepat di dunia ada kita di Indonesia, Masya Allah. Kalian lihat tuh sholat tarawih itu ngebut banget imamnya. Jamaahnya belum bertegak berdiri, imamnya udah rukuk, udah sujud, udah belajar. Sampai malaikat tutup buku, bingung mau catat apa ini. Ini sholat apa olahraga? Maka mudah-mudahan di Masjid Al-Muhajirin tidak demikian ya. Berapa rakaat sholat tarawih di sini? 11. Masya Allah. Berapa juz? Hah? Kok pada senyum-senyum? Ustaz, berapa juz? Berapa surat? Masya Allah. Kirain setengah juz, 1 juz.
Giliran juz aku kan habis, juz mangga habis, juz Al-Quran enggak. Kayak ada orang ditangkap, ini polisi, ya ini melanggar lampu merah. Nanti pas dilanggar, ada polisi berhenti dia, Pak, mana surat-surat? Ini langsung dibuka jok motor, dikeluarin juz amma. Ini Pak, banyak suratnya. Bukan itu yang dimaksud. Surat SIM, STNK apa? Enggak, ini malah dikeluarin juz amma. Dibilang, Pak, ini banyak suratnya. Ada surat kuliah, banyak, silakan ambil sendiri aja. Kamu mau surat yang mana? Yang dimaksud adalah apa? Jangan sampai 11 rakaat, masa sampai surat wal asri kulluhu lahakumut kulluhu. Jangan-jangan gitu. Kadang-kadang jemaah protes, ya. Saya pernah jadi imam tarawih itu awal datang dari Mesir, karena di Mesir itu kita salat tarawih itu paling lama 5 juz, paling lama ya 5 juz. Berdiri kita, bayangin pulang ke rumah kayak gimana? Udah pincang semua agak bawah. Tapi orang senang karena imamnya bacaannya bagus, suaranya bagus, jadi perlu enak, terbawa suasana nikmat gitu. Kalau suara imamnya jelek, na'udzubillah min dzalik, dari suara jeleknya itu bisa membunuh 2 bangsa jin. Nah, itu kan mengganggu. Seperti kalau kita sholat, karpetnya kurang bersih, pas sujud, astagfirullahaladzim. Daripada subhana rabbil a'la jadi astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena nyamannya karpet, nyamannya sujud. Nyamannya sholat, nyamannya imam. Imamnya kalau enak, bacanya bagus. Ya, maaf, kadang-kadang di sebagian desa, sebagian tempat, imamnya itu usia di atas 60 tahun. Nafasnya sudah Senin Kamis. Kayak tadi kita acara apa? Acara pernikahan tadi. Yang baca Quran ngaji, nenek-nenek udah sepuh. Pas lagi baca, batuk. Mudah-mudahan saya bilang semoga berhusnul khatimah. Mudah-mudahan selesai baca dulu deh, jangan meninggal dulu ya. Akhirnya beliau udah suaranya udah mau habis. Ada bilang ini dan kelihatan tanda sakaratul maut. Tapi subhanallah, ya bahkan imam-imam yang sudah sepuh, bukankah kita tidak menghargai orang tua kita? Tidak. Tapi berikan kesempatan kepada anak-anak yang tahfiz. Ada pesantren tuh di dekat-dekat tuh, Al-Mubarakah atau mana. Manggil anak-anak SMA itu yang ngaji bagus, baca Quran bagus. Di sini anak kita desa di sini. Kenapa? Memberi support dukungan buat anak biar dia maju terus hafalannya. Kalau dia nggak dihargai, buat apa? Dia merasa di desanya nggak dihargai, apalagi di tempat lain. Jadi anak itu kita latih bacaan yang bagus, tajwidnya bagus. Jadi kita menikmati pas malam ini dia baca walaupun 5 ayat surat Ar-Rahman jadi enak dengan ila waqa'atil waqi'ah surat Yusuf, surat ini, surat itu. Jadi subhanallah, pada saat kita menikmati Al-Quran jadi nikmat. Maka apa? Kita isi waktu kita di bulan Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang apa? Dengan ibadah yang diterima oleh Allah. Ya, maka jangan sampai sia-siakan Ramadan. Ramadan habis, astagfirullah, kemarin niat mau khatam Quran belum jadi. Kenapa? Banyak kesibukan. Nah, sampai kapan kita banyak kesibukan? Sampai juz amma aja belum selesai. Ya, apalagi kalau ibu lagi sholat. Kuliah kafirun, na'abud wa ta'abudun, walantum ma'abudun ma'abud, walan a'abudun ma'abudun, walantum ma'abudun ma'abud, walan a'abudun ma'abudun. Muter-muter, bolak balik. Kalau udah capek, laku gini kok mau lihat ini. Ya? Itu kadang-kadang, kenapa? Karena nggak fokus ibadah, tapi kita menghitung uang, masya Allah, lancar gaya, lebih dari besi. Masih ingat angka, ya? Maka para jemaah, isi waktu kita di bulan Ramadan bertekad berazam dulu, niatkan. Nah, sekarang diniatkan dalam hati, ya. Semua niatkan, ya Rob, aku ingin mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan dengan taat, dengan ibadah, baca Quran, zikir, sholawat, istighfar, salat tarawih, salat tahajud, silaturahim, berbagi berbuka puasa. Jadi itu waktu kita terisi dengan hal yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya apalagi agar kita menyambut Ramadan, mempelajari fikih puasa. Mempelajari apa? Nah, kalau kita masuk bulan Ramadan, ente nggak ngerti fikihnya, ente beribadah tanpa dilandasi ilmu, tidak diterima. Tidak apa?
Ada orang lagi belajar, lagi wudhu, tapi dia ngintip orang yang sebelahnya. Dia nggak tahu yang mana rukun, yang mana sunnah, yang mana ini, yang mana itu, nggak tahu. Wudhu aja, lihatin orang, itu tidak diterima. Kenapa? Tidak dilandasi ilmu. Apalagi berkaitan dengan ibadah keseharian kita, seperti sholat, puasa, seperti wudhu, nggak ada alasan. Kenapa? Karena itu rukun dalam agama. Kita tidak diwajibkan belajar zakat, tidak diwajibkan belajar umrah dan haji, kecuali kalau Anda mau umrah dan haji. Betul? Tidak diwajibkan harus mendalami ilmu tajwid, mana ikhfa'nya, iqlamnya, enggak. Kadang-kadang orang masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak baca Quran, lancar tajwidnya, tapi dia nggak tahu hukumnya apa. Ini ikhfa', ini iqlam, ini panjang, ini dia nggak tahu. Tapi karena dibacakan oleh guru yang demikian, jadi dia terus membaca demikian, walaupun dia nggak tahu hukumnya apa. Dia tidak diwajibkan untuk mendalaminya. Kenapa? Karena ada orang ahli. Itu ahli tajwid, ada ahli tafsir, ada ahli fikih, ada ahli hadis, ada ahli sejarah dan lain sebagainya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Ramadan pergi meninggalkan kita sampai kita tidak mengisi waktu kita dengan hal yang bermanfaat. Sayang sekali dengan ibadah Quran. Maaf, niatkan aja sekarang. Ya, aku niat khatam Quran 5 kali. Amin. Ada yang amin, takut semua. Ya Allah, saya ingin khatam Quran tahun ini 5 kali. Bilang. Ya Allah, saya berkeinginan khatam Quran tahun ini 5 kali. Sudah selesai, wajib kalian khatam karena sudah berjanji sama Allah. Itu jebakan kebaikan. Ya, bukan jebakan Batman itu. Itu jebakan kebaikan. Semua yang mengucapkan tadi wajib khatam 5 kali. Kalau tidak, urusannya sama Allah. Nanti kalau tidak, walat dan terserah urusan kalian sama Allah Subhanahu wa taala. Maaf, khususnya ibu-ibu, bapak-bapak, ya, ibu-ibu kan maaf, kan berbeda. Ibu-ibu kan ada yang haid, ada yang hamil, ada yang menyusui. Ibu harus tahu, pada saat haid maaf, tiba-tiba tinggal 5 menit lagi azan maghrib, keluar darah haid. Waduh, gimana ibu? Udah tinggal 5 menit lagi. Apakah diurusin apa enggak? Batal puasanya, walaupun tinggal 5 menit saja. Kenapa? Ya karena itu ketentuan Allah. Dan ibu kalau makan dan membatalkan puasanya, itu ibu dapat pahala karena itu ketentuan Allah. Halo? Jangan kayak orang di Jogja, bapak-bapak, udah sepuh ya, udah kakek-kakek itu. Nanya, Syekh, mau nanya dong. Saya kemarin dari sholat maghrib, ya Pak. Pada saat saya ikut sholat maghrib, saya mules. Saya ingin buang angin juga. Tapi saya pikir, tahan aja deh. Sholat maghrib biasa imam bacanya Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ternyata beliau masih wudhu, tapi mau buang angin. Tapi karena berpikir, kalau saya ke kamar mandi ngambil wudhu kelamaan, takut sholat selesai. Ya udah, mumpung masih wudhu, masuk sholat. Halo? Masuk sholat, ternyata imamnya bacanya panjang. Aduh, dia gelisah. Sampai udah mau salam, lepas tentunya. Dia nanya sama saya, Syekh, mau tanya dong, apakah saya batal sholat dan wajib ulang atau tidak? Saya bilang, Pak, wajib ulang dan batal sholat. Apa? Karena kentut sebelum salam. Kecuali kalau Bapak kentut pas salam kedua, tak masalah. Karena salam pertama wajib, salam kanan itu wajib. Kalau sudah selesai, udah aman kalau lepas kentutnya. Ini enggak. Kata dia apa? Mas harus ulang lagi, orang tanggung ya, orang cuma tinggal salam doang. Enggak Pak, nggak bisa. Tetap dia kekal juga, ya udah terserah deh. Maka ibu-ibu kalau terus puasa dalam keadaan haid, walaupun dia takut, ibu-ibu takut anak masih kecil, lihatin dia makan. Loh, mama kok makan? Karena mana anak kecil. Ya saya karena mama ini perempuan, tidak ada laki-laki. Mama ini kan ada halangan dalam uzur yang Allah tetapkan. Kan ibu melahirkan, bapak melahirkan nggak? Nah gitu, dengan bahasa-bahasa gitu, contoh-contoh itu, ibu Allah bisa memberikan pemahaman kepada anak kecil bahwa, mama aja boleh makan, saya enggak. Mama, jahat mama, suruh kita puasa, mama yang makan. Enggak saya, kan mama ada kondisi begini. Nah itu kan bisa kita jelaskan kepada anak-anak kita pelan-pelan. Jadi para jemaah yang diberkati Allah, wajib belajar fikih. Maaf, ada ibu-ibu yang tahun ini hamil.
Usia kandungan 7, Masya Allah Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Angkat antarin. Ini yang mau kasih hadiah. Sini. Antar sama bapak ya. Di sini, jangan usah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya bilang assalamualaikum, ente jawab waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cek identitasnya, Islam bukan? Nah, kenapa tadi saya pergi terus balik lagi? Kenapa? Ngapain? Tadi ngapain? Tadi keluar kemana? Jajan. Astagfirullah. Gimana? Oh, udah lega? Udah enak? Alhamdulillah. Tapi kok nggak kempes-kempes? Karena anda mau kasih hadiah karena ente ini pulang balik 2 kali. Ada ucapan terima kasih. Astagfirullah. Salim. Lihat asli. Bapak ya kami. Masya Allah. Langsung disetor dia ya. Nanti kalau udah gede, dia ingat cerita ini bilang, Masya Allah, aku gara-gara buang air kecil aja dibayar 50.000. Gimana kalau mandi? Ayo, lanjut. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu yang sedang haid atau hamil menyusui, ibu-ibu yang masih menyusui atau yang sedang hamil, bagaimana kalau dia tidak ikut berpuasa? Bagaimana kalau tidak ikut puasa tahun ini? Nah, kita harus tahu fikihnya, kita harus tahu hukumnya. Kalau kita belajar mazhab Hanafi, kata Imam Hanafi begitu. Kalau wanita hamil menyusui tidak ikut puasa, wajib qada puasa saja. Berarti menggantikan hari itu saja. Ibu batal puasa 5 hari, nggak kuat puasa 5 hari, 10 hari, 30 hari, itu wajib qada itu hari, hitungan hari itu saja. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i dan Hambali, kata mereka apa? Kalau ibu-ibu itu, perempuan itu khawatir terhadap dirinya saja, wajib qada saja. Tapi kalau khawatir terhadap dirinya dan jadinya karena hamil atau bayinya karena menyusui, artinya khawatir terhadap dua-duanya, kata mazhab Hambali dan Syafi'i, dia wajib qada dan bayar fidyah 1 hari 1 orang miskin. Jelas? Jadi kalau kita belajar fikih sebelum memasuki Ramadan, kita paham. Maaf, ada yang mau keramas siang hari Ramadan, boleh tidak? Boleh. Ente selama keramas biasa, silakan. Tapi keramas sambil begini, nah itu baru nggak boleh. Berenang siang hari Ramadan, boleh. Sikat gigi, boleh. Suntik vitamin, nggak boleh. Ya, infus batal puasa. Tapi suntik karena sakit insulin dan lain, boleh. Kalau bentuknya suntikan itu sebagai obat, boleh. Kalau sebagai vitamin, tidak boleh, batal puasa. Kenapa? Silakan suntik, tapi batal puasanya. Karena itu menggantikan makan dan mie. Kalau orang diinfus, mau makan lagi nggak? Enggak, udah kenyang, udah ada infusnya. Dan itu berjalan di darahnya. Jadi orang itu kalau obat menggantikan makan minum, batal puasa. Tapi kalau bentuknya obat sebagai insulin dan lain sebagainya atau orang sakit, maka itu tidak batal puasa. Orang mau bekam siang hari Ramadan, kalau ente tahu entenya nanti akan lemas, tinggalkan. Tapi kalau ente kuat, silakan bekam. Donor darah boleh,
Kalau Anda yakin bahwa Anda tidak lemas. Cabut gigi boleh, sikat gigi boleh, pakai siwak boleh, ya, pakai parfum boleh, kecuali kalau parfum disemprot di mulut, ya, baru itu batal puasa. Jelas? Pakai obat mata boleh. Kenapa? Karena mata bukan jalur langsung masuk ke sini. Jelas? Jadi tuh lihat, setiap hal yang kecil itu diperhatikan, dipertimbangkan. Apakah kita harus nunggu pada saat berbuka puasa, nunggu muazzinnya bilang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah? Tidak. Bas bilang Allahu akbar langsung makan kurma. Kenapa? Itu pahala sunnah, menyegerakan berbuka puasa. Terus ibu-ibu lihat anaknya nangis yang Ramadan, kamu nangis batal puasa. Jadi itu bohongan, tidak boleh membohongi anak. Maka pisahkan antara seorang ibu yang nggak mau anaknya nangis yang Ramadan biar tak pusing, dan ibadah biar kita tidak dosa. Seperti kalau kita lihat di kelas, halo, di sekolah kelas itu berapa? 40 orang, 40 anak, patungan beli kambing untuk kurban. Untuk apa? Memang ada? Tidak ada. Tidak ada patungan beli kambing. Patungan beli sapi boleh, patungan beli onta boleh, kerbau boleh. Patungan 7 orang, 4 orang, nggak lebih dari 7 orang. Tapi kalau kambing patungan 40 orang, loh banyak amat. Nggak ada itu. Dan tuh nampaknya pada kencing semua berjamaah ini. Jadi mereka keluar ini katanya mengharapkan. Jadi kalau orang patungan 40 anak satu kelas, patungan beli kambing, itu bukan pahala daripada kurban, hanya daging sedekah aja. Karena kurban itu jadi kendaraan. Bayangin 40 orang naik kambing gimana? Yang naik siapa? Wali kelas. Ya kan nggak mungkin 40 orang naik. Yang naik pasti 1, 2 gitu kan? Yang naik siapa? Wali kelasnya. Jadi pada saat patungan beli kambing untuk lebaran haji, untuk kurban, itu tidak ada patungan. Nah, maka itu kita perlu pelajari gimana cara agar tidak terjadi kesalahan pada saat kita melaksanakan ibadah. Khususnya ibu-ibu banyak. Kenapa? Karena berkaitan dengan keseharian. Ibu-ibu lagi masak, kan kasihan kalau orang makan terlalu asin atau kurang garam. Jadi ibu mau tahu gimana rasanya. Masa harus batal dulu? Enggak. Nah, dicicipi aja di ujung lidahnya, dicek dulu boleh. Jangan gini enggak, dibuang lagi boleh. Air liur batal puasa? Enggak, karena susah kita hindari, karena ada di diri kita. Ya, maka hal-hal yang sulit kita hindari itu tidak apa-apa. Kemudian para jemaah, ada orang pingsan dari subuh sampai mau menjelang azan maghrib. Sah tidak puasanya? Sah, karena apa? Pingsannya itu dari hari subuh sampai menjelang maghrib. Tapi kalau dia pingsan dari subuh sampai lewat azan maghrib, wajib qada 1 hari. Kenapa? Karena keluar waktu daripada kita puasa. Jelas? Karena pingsannya dari contoh dari jam 4 sebelum subuh tuh pingsan, bangunnya jam 7 malam, berarti udah lewat dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Jadi apa? Wajib qada 1 hari lagi. Wajib qada apa? 1 hari lagi. Nah, kemudian ada banyak hal yang berkaitan dengan fikih keseharian kita yang perlu kita banyak mengkajinya biar tidak terjadi kesalahan. Contoh, ibu-ibu, bapak-bapak masuk dapur hari pertama, lihat ada pempek, ada cukol tuh, langsung dihirup tuh. Allah ingat banget. Habis makan, habis kenyang, dibilangin, ente nggak tahu nih hari Ramadan puasa? Astagfirullah, puasanya batal tidak? Kenapa? Karena lupa. Tapi jangan pura-pura lupa, ya. Maka kalau lupa kata Nabi nggak apa-apa. Tapi kalau mazhab Maliki bilang wajib dianjurkan qada 1 hari. Hati-hati doang. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak apa-apa, nggak usah diqada. Tapi kalau tiba-tiba ente makan sampai kenyang terus belum minum, udah dikasih tahu, kita puasa, astagfirullah, ya udah, nggak makan lagi kan? Tiba-tiba keselak gimana? Harus minum, benar nggak? Sedangkan udah dikasih tahu puasa Ramadan, antara dia minum batal atau nggak minum mati. Maka kata ulama,
Boleh minum, tapi ditahan. Habis minum, nggak usah makan dan minum lagi sampai maghrib. Tapi wajib qada 1 hari lagi sehabis Ramadan. Jelas? Dan banyak hal-hal yang lain. Contoh, ada orang yang cium istrinya siang hari Ramadan, yang pengantin baru deh. Pas lagi ini istrinya lagi mempercantik diri atau glowing di mata dia, tiba-tiba langsung dicium. Sah tidak puasanya? Kata ulama, kalau pengantinnya masih muda, makruh. Kalau masih muda, bahaya. Tapi kalau pengantinnya sudah tua, aman-aman aja. Kenapa? Sudah turun mesin, maka aman. Tapi kalau ada yang ketahui di belakang, kenapa dia berpengalaman? Makanya bilang sama beliau mau kurus, mau diet. Saya bilang kalau kita mau diet, ayo bersama istriku sehari Ramadan aja, dapat 60 hari, kurus nanti insyaallah. Maka mereka yang digunakan Allah SWT, perlu kita mengkaji, mempelajari fikih puasa. Ini maaf, ibu-ibu yang lagi haid, waduh ya Allah, masa haidnya kok 10 hari akhir Ramadan, gimana ya caranya dapat Lailatul Qadar? Loh kan ibu-ibunya tuh, ini kan bukan dari saya dong. Gimana cara dapat Lailatul Qadar? Kan kasihan aku. Kata ulama tidak apa-apa, bebas semua amalan kecuali sholat. Jelas? Terus boleh baca Quran, kata ulama, memang jadi khilafiyah. Tapi kata ulama, karena kasihan, boleh baca Quran tapi nggak boleh bersentuhan dengan Quran langsung, pakai sarung tangan atau kain. Ya, kata ulama boleh. Kata mazhab Maliki dan Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i boleh. Tapi kalau apa? Cuma hanya baca dan tidak boleh bersentuhan langsung, menyentuh Quran langsung, pakai sarung tangan atau kain. Berarti udah zikir boleh, salat boleh, sedekah boleh, istighfar boleh. Jadi semua amalan boleh kecuali sholat. Kecuali apa? Jadi ibu-ibu bisa dapat pahala Lailatul. Itu semua apa? Karena itulah wajib kita mempelajari ilmu sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kemudian para jamaah yang berkata Allah, kurangi porsi makan kita. Kurangi porsi makan apa? Oh, banyak jamaah itu Masya Allah pada saat berbuka. Kalian kalau buka puasa pakai apa? Pakai apa? Es, pakai kolak, es buah, es kelapa, pempek, gorengan, wortel sayur. Oh, ini kan bukan buka puasa. Ini balas dendam. Jadi pada saat berbuka itu biar ringan. Kurma, air, susu, yang manis dan setia. Kurma, air, susu pun itu kan meningkatkan dapat pahala. Enggak, ini pas berbuka makan kolak, es kelapa, es buah manis, ini dulu, semua hampir 10 macam katanya baru takjil. Allahu Akbar. Akan kurangi porsi makan. Kenapa? Makan banyak itu, makan berlebihan itu kurang bagus. Kurang apa? Kurang bagus. Kenapa? Orang yang makan banyak itu penyakitnya 3. Penyakitnya apa? Kata ulama, pertama bawaan yang ngantuk. Coba kalau kita habis makan tuh, enak banget tidur ya. Bertahan aja 14. 1, bawaannya ngantuk. 2, bawaannya malas. Udah malas beraktivitas. Maka kalau makan jangan sampai kenyambangan. Kenapa? Biar tidak malas untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Yang ketiga, orang yang makannya berlebihan sampai dia fokusnya hanya kepada makanan, agak bodoh sedikit. Maaf. Akan di pesantren itu nggak dikasih makan banyak buat santri. Kenapa? Dia otaknya bisa aktif. Kalau anak agak makan banyak itu sampai badannya besar, sampai banyak setiap kali duduk minum terus, makan terus, itu agak blow dikit. Halo? Agak bodoh sedikit. Kenapa? Karena anak itu kalau dikasih makan berlebihan, makanan berlebihan, sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Wudhu, boros air, nggak boleh. Makan berlebihan, nggak boleh. Begadang untuk sholat tahajud sampai lelah capek, itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena itu perlu istirahat. Fisik kita ini perlu apa? Perlu istirahat. Perlu kita apa? Istirahat. Perlu kita kasih istirahat buat tubuh kita ini. Maka perjamuan dilakukan Allah. Terus di bulan Ramadan kita niatkan untuk khatam Quran,
untuk baca Al-Quran. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu khatam Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. 60 apa? Sehari berapa kali? 2 kali. Berarti sehari 2 kali khatam, selama 30 hari 60 kali khatam Quran. Masya Allah, hebatnya beliau itu. Gak ada AC, gak ada kipas angin, gak ada karpet, gak ada lampu, gak ada apa-apa. Hebat mereka. Jadi itulah yang kita bilang sehat dan semangat. Itulah. Maka para jamaah, mudah-mudahan kalian semua bisa lebih sehat dan lebih semangat lagi dalam mengerjakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian para jamaah, kalau bisa jangan lupa berbagi kepada mereka yang berbuka puasa. Kenapa? Dapat pahala puasa double. Puasa kita dan pahala puasa orang. Ini masjidnya Muhajirin ini, kirim aja 1 dus air mineral, kirim ke sini. Kirim aja 1 kotak kurma, kirim aja gorengan, kirim makanan, kirim apa. Nanti yang dimakan sama orang yang berpuasa. Karena itu makanan kita yang pertama masuk ke perut dia. Jadi kata Nabi, kita dapat pahala mereka yang puasa tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka yang berpuasa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak dapat pahala puasa double. Coba lihat, antum dapat pahala puasa sendiri dan dapat pahala puasa orang lain. Kalau bisa kita di bulan Ramadan kita umrah. Umrah apa? Umrah di bulan Ramadan kata Nabi, umrah di bulan Ramadan pahalanya haji atau haji bersama Rasulullah. Kalau kita punya rezeki, berangkat umrah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena umrah di bulan Ramadan pahalanya besar. Haji bersama Nabi, bayangkan. Kita belum bisa haji tapi dapat pahala haji duluan. Karena apa? Karena umrah di bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai masjid-masjid kita sepi. Ada saat bulan Ramadan, kasihan. Masjid sudah dibangun, sudah dipasangi kipas, sudah semua lengkap, tapi malah kita sia-siakan. Itu yang disayangkan saat ini. Umat Islam kadang-kadang membangun masjid megah-megahan, tapi sayang sekali tidak ada yang mengisinya. Jika masuk masjid cuma 1 saf, cuma 5 orang. Ini maaf, saya mau nanya sama jamaah, apakah tadi pada saat salat subuh segitu banyak jamaah yang hadir sebagaimana sekarang hadir? Harus jujur, ngapain bohong? Betul nggak? Giliran sholat wajib nggak datang, tapi giliran kajian begini malah datang. Nanti kita lihat deh, sholat maghrib, besok sholat subuh, apakah ibu-ibu, bapak-bapak semua pada hadir atau tidak? Kadang-kadang tuh lihat umat Islam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, masya Allah, sholat subuhnya sepi, nggak ada orang, kayak meninggal dunia. Tapi giliran sholat Id, ramai datang ke masjid, ramai berangkat ke lapangan. Padahal sholat hukumnya adalah sholat sunnah, itu adalah sholat Id. Beda dengan sholat subuh yang hukumnya wajib. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, mumpung kita belum memasuki Ramadan, persiapkan diri kita, persiapkan rumah kita, keluarga kita, agar kita bisa memaksimalkan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan insya Allah kalian semua diberikan afiat dan semangat dalam mengerjakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Nah, karena kita berikan kesempatan, sebelum saya akhiri dengan doa, saya ingin memberikan kesempatan bagi jamaah yang mau berdiskusi, mau bertanya seputar tema yang saya sampaikan maupun yang lain, ya dipersilakan. Kalau tidak, kita insya Allah tutup dengan doa dan perjanjian bersama. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya, ya, baik seputar materi yang beliau sampaikan, fikih puasa ataupun yang lain-lainnya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ada? Bapak-bapak? Ada? Baik, kalau ada masuk saja doa. Dan tidak ada yang mau bertanya lagi, berarti sudah pada paham semua? Sudah pada paham semua? Kalau sudah paham berarti wajib diamalkan. Ingat yang tadi janji 5 juz tahun ini. Ya terserah, kalau tidak walat karena musuhnya sama Allah.
Kalian bilang ya Allah saya mau khatam Quran, itu udah janji. Terserah, itu jebakan kebaikan. Ya, marilah kita angkat telapak tangan kita berdoa kepada Allah. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Wa salli alaihi ya Rabbana fi kulli waqtin wa hin. Amin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Amin. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات. Amin. إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. Amin. يا قاضي الحاجات ويا ولي الحسنات Amin. ويا دافع البريات نسألك توبة قبل الممات. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا يا ربنا رمضان. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم استجب دعانا وقض حاجاتنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد. تقبل الله منكم. Marilah kita membuat perjanjian bersama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Silakan bergandengan tangan sambil duduk saja. Bergandengan tangan, pegang tangan yang sebelah kanan dan pegang tangan yang sebelah kiri. Wassalamu ala Rasulillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah, sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Wahai saudaraku, jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu. Dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu. Aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, persatuan kita, negeri kita, bangsa kita,
iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Walhamdulillah. Sudah saling berjanji mengajak ke surga. Agar ikat janjinya, silahkan peluk yang sebelah kanan dan peluk yang sebelah kiri. Jangan sampai salah. Perpelukan suami orang. Halo. Kalian sudah berpelukan antara kalian belum berjanji dengan aku. Jika kalian masuk surga lebih awal agar menunggu saya di pintu surga biar masuk surga bersama, setuju? Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya langsung masuk, tidak menunggu kalian. Insya Allah kita saling menunggu, saling mendoakan. Semoga para jemaah dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengerjakan ibadah. Dan mudah-mudahan bisa di bulan Ramadan kita lebih banyak memakmurkan Masjid Al-Muhajirin ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa wafat husnul khatimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.